Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kembali kita dalam pembelajaran online bersama dengan Miss Nur. Hari ini Miss Nur bagikan materi buat anak-anak kami lewat video ini. Dengan itu Miss Nur harap kepada anak-anak kami semua agar memperhatikan video ini. Hari ini Miss Nur menjelaskan tentang Allah berkuasa atas alam. Sekali lagi Miss Nur katakan, Miss Nur jelaskan tentang Allah berkuasa atas alam. Allah berkuasa atas alam artinya Allah memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rencananya. Sekali lagi, Allah berkuasa atas alam artinya memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan bagi kita, Miss mau menjelaskan mengapa Allah yang berkuasa atau yang berwewenang atas alam semesta ini, karena yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Jadi itulah kenapa Allah yang berwewenang atau yang berkuasa atas alam semesta ini. Nah, alam semesta artinya bahwa tempat di mana kita ada saat ini. Sekali lagi Miss mau katakan alam semesta artinya tempat di mana kita ada saat ini. Apa sih isi dari alam semesta ini? Ada banyak yang sudah diciptakan oleh Allah. Salah satunya ada manusia, ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, semua yang ada di alam semesta ini, isi dari alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Oke, selanjutnya manusia juga mampu memahami kuasa Allah ialah saat Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, disitulah kita melihat atau mampu melihat kuasa Allah di dalam hidup kita saat Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya alam semesta ini tidak ada isinya, tetapi karena Allah mau memperlihatkan kepada kita sehingga Dia menciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini. Oke. Selanjutnya dalam pemahaman kita tentang ciptaan Allah ialah kita mengakui bahwa yang berkuasa atas alam semesta hanyalah pribadi yang kita sebut sebagai Allah. Nah, tadi Miss sudah katakan bahwa yang berkuasa atas alam semesta ini adalah Allah, ya. Yang berkuasa atas alam semesta ini adalah Allah. Nah, selanjutnya sifat dari kekuasaan Allah ialah bersifat kekal. Nah, arti dari kekal itu adalah selama-lamanya. Ya, arti dari kekal itu adalah selama-lamanya. Oke, selanjutnya maksud dari kekuasaan Allah ialah menyatakan bahwa Allah tidak hanya berkuasa pada saat Ia menciptakan, tetapi Ia berkuasa sampai selama-lamanya. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi, kekal itu adalah selama-lamanya. Nah, Allah kita tidak hanya berkuasa atas kita pada waktu Dia menciptakan, tetapi Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Allah berkuasa dari Dia menciptakan seluruh yang ada di dunia ini sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dari kita lahir ke dunia ini, Allah sudah berkuasa atas hidup kita, atas hidup anak-anak kami sampai selama-lamanya. Ya, ingat itu sekali lagi Miss katakan, Allah berkuasa atas hidup anak-anak dan kehidupan Miss bukan hanya pada saat kita ada di dunia ini, tetapi sampai selama-lamanya. Baik, selanjutnya ada dua bukti Allah masih berkuasa saat ini dan seterusnya di dalam ciptaan yang ada di atas bumi ini. Yang pertama adalah adanya keturunan
alam semesta. Yang kedua adalah adanya kelangsungan kehidupan. Nah, sekali lagi Miss katakan ada dua bukti Allah masih berkuasa saat ini dan seterusnya di dalam seluruh ciptaannya yang ada di atas alam semesta ini. Yang pertama adalah adanya keturunan alam semesta. Yang kedua adanya kelangsungan kehidupan. Nah, anak-anak, karena Allah menyatakan atau membuktikan kuasanya dalam ciptaannya yang ada di alam semesta ini, sehingga ciptaannya yang sudah Dia ciptakan di alam semesta ini bukan semakin menurun tetapi semakin berkembang biak. Nah, itu artinya ya, bukan semakin menurun tetapi semakin berkembang biak. Nah, contohnya sama seperti manusia yang tadinya waktu alam hanya menciptakan satu adalah Adam, ya. Jadi sampai saat ini manusia semakin banyak, semakin memenuhi bumi itu. Nah, itulah bukti Allah berkuasa atas ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Nah, seperti juga tumbuh-tumbuhan, seperti juga dengan hewan-hewan, tidak semakin menurun tetapi semakin berkembang biak. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa nyata dan terbuktilah kuasa Allah atas ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Nah, Selanjutnya adalah ciri-ciri manusia yang tidak percaya dengan kuasa Allah. Sekali lagi Miss katakan ada ciri-ciri manusia yang tidak percaya dengan kuasa Allah, yaitu orang yang merasa bahwa dia mendapatkan banyak harta karena usahanya sendiri. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri orang yang kurang percaya dengan kuasa Allah. Terkadang ada di dalam pikiran bahwa dia mendapatkan sesuatu atau kekayaan atau harta itu karena kuasanya. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa yang memberikan itu adalah Allah. Nah, jadi Miss mau tekankan kepada anak-anak kami semua, apapun yang kalian miliki saat ini, ya baik itu kalian mendapatkan ada banyak barang-barang. Jadi kalian harus bersyukur, kalian harus menyadari itu bahwa yang memberikan itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Yang selanjutnya, yang kedua adalah orang yang merasa dia boleh sehat sampai saat ini, merasa karena dia menjaga kesehatan. Nah, sering sekali orang berkata yang kurang percaya dengan kuasa Allah di dalam dirinya, dia sering sekali berkata, wah, saya bisa sehat saat ini karena saya menjaga kesehatan, karena saya memakan makanan yang bergizi, karena saya memakan makanan yang sehat, yang tidak sembarangan untuk makan. Dia kurang percaya, dia kurang menyadari bahwa yang memberikan kesehatan itu, yang memberikan kekuatan itu di dalam dirinya adalah Allah. Ya, walaupun kita yang menjaga kesehatan kita dan yang mencari makanan-makanan yang sehat, tetapi kalau Allah tidak berkuasa atas hidup anak-anak atau atas hidup Miss, mungkin saat ini kita tidak bisa mengalami keindahan-keindahan yang ada di alam semesta ini, ataupun mungkin kita juga tidak mendapatkan kesehatan atau kekuatan. Ya, tapi oleh karena Allah berkuasa atas hidup anak-anak dan hidup Miss, maka sampai saat ini kita boleh sehat, kita boleh kuat. Ya, sekuat apapun manusia menjaga kesehatannya, menjaga kekuatannya, tetapi kalau Allah tidak menolong, Allah tidak berkuasa atas hidupnya, dia bakalan pasti mengalami yang namanya sakit atau kelemahan. Oke. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang yang tidak percaya dengan kuasa Allah di dalam
dirinya. Yang ketiga adalah orang yang mendapatkan pekerjaan yang baik merasa karena usahanya. Nah, disinilah ada banyak orang-orang yang ada di luar sana yang kadang-kadang hanya mengandalkan diri sendiri. Ada banyak yang berpikir, nah saya bisa mendapatkan pekerjaan saat ini atau menjadi seorang pemimpin oleh karena kehebatan saya, oleh karena kepintaran saya, oleh karena usaha saya. Nah, dia tidak mengerti bahwa yang memberikan akal budi itu atau yang memberikan pikiran itu, kepintaran itu, hikmat itu kepada dia adalah Allah. Nah, itu sebenarnya adalah bukti Allah berkuasa atas hidupnya. Nah, kadang-kadang orang lupa akan kuasa Allah di dalam dirinya. Nah, jadi anak-anak kami yang terkasih, Miss mau katakan kepada anak-anak kami, sekalipun saat ini kita sehat, sekalipun saat ini kita kuat, dan kita bisa masih menikmati alam semesta ini, mari tetap sadari bahwa yang berkuasa atas hidup anak-anak atau atas hidup Miss adalah Allah. Ya, tapi kita tetap sih menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, ya, supaya kita tetap sehat. Baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang percaya kepada kuasa Allah. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang percaya kepada kuasa Allah. Yang pertama adalah seseorang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah seseorang yang selalu beriman kepada Tuhan. Yang ketiga adalah seseorang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan. Nah, Miss sekali lagi mau sebutkan yang pertama, seseorang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang percaya dengan kuasa Allah. Nah, di dalam dirinya dia selalu menyadari bahwa yang memberikan segalanya bagiku adalah Allah. Nah, itulah orang-orang yang percaya dengan kuasa Allah. Nah, Miss harap juga dengan anak-anak kami semua supaya anak-anak kami tetap berharap penuh kepada Allah. Ya, harus sadari bahwa yang berkuasa atas hidupmu adalah Allah. Oke? Yang kedua, seseorang yang selalu beriman kepada Tuhan. Nah, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Kamu harus tetap percaya bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam hidupmu saat ini, ya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang anak-anak cita-citakan, atau mau sesuatu yang dibeli oleh orang tua, belajarlah untuk beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan dengan melalui doa. Ya, andalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Ya, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan. Oke. Yang ketiga adalah seseorang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan. Nah, dalam segala hal yang dia kerjakan. Contohnya anak-anak, kamu harus yang pertama adalah ketika kamu mengerjakan PR, ya. Mungkin kamu susah, mungkin kamu sulit menjawab. Kamu berdoa, andalkan Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta kepintaran kepada Tuhan, supaya Tuhan kasih kamu hikmat dan kepintaran. Yang kedua, mungkin kamu mengalami kelemahan tubuh atau agak sakit. Nah, kamu jangan andalkan kekuatan manusia, tapi yang kamu andalkan, percayalah bahwa yang berkuasa atas hidupmu adalah Tuhan. Minta kesembuhan sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Nah, selanjutnya adalah Allah yang berkuasa juga memberikan kuasanya kepada manusia. Nah, anak-anak ingat bahwa kuasa Allah juga dia menyatakan kepada manusia. Dia juga memberikan kepada manusia. Alasan Allah memberikan kuasa kepada manusia karena yang dia perintahkan untuk mengusahakan ciptaan yang lain yang ada di alam semesta ini adalah manusia yang memelihara ciptaan Allah yang lain.
lain, yang merawat ciptaan Allah yang lain, dan yang menjaga ciptaan yang lain. Itulah Allah, itulah mengapa Allah memberikan kuasanya kepada manusia. Manusialah yang dipakai oleh Allah untuk memelihara ciptaan yang lain yang ada di alam semesta ini. Yang selanjutnya adalah manusia berkuasa atas seluruh isi alam semesta. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi, bahwa yang berkuasa, yang memelihara, yang menjaga, yang merawat alam semesta ini adalah manusia, karena manusialah yang diutus oleh Allah untuk memelihara dan berkuasa. Oke, selanjutnya adalah beberapa isi alam semesta di mana manusia berkuasa, yaitu salah satunya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Yang memelihara itu, yang menjaga itu adalah manusia. Nah, anak-anak kami, yang menjaga dan merawat ciptaan lain yang ada di alam semesta ini adalah kamu. Ya, makanya kalau misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkunganmu, atau ada hewan yang kalian pelihara, jagalah itu, peliharalah itu, karena yang diutus oleh Allah yang menjaga dan memelihara itu adalah anak-anak. Oke, selanjutnya adalah kepada siapa saja sih? Tadi sekali lagi Miss katakan kepada ciptaan apa saja sih manusia berkuasa di atas alam semesta ini? Yang pertama adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut. Yang kedua berkuasa atas burung-burung di udara. Yang ketiga berkuasa atas ternak atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, yang berkuasa atas itu semua adalah manusia. Ya, oke. Selanjutnya maksud berkuasa di sini adalah agar manusia tidak menyembah ciptaan, tetapi hanya menyembah Allah yang berkuasa. Nah, gini anak-anak, mungkin kadang ada orang yang kadang-kadang percaya dengan ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Nah, seperti percaya dengan ritual-ritual, yang seperti percaya dengan omongan-omongan orang. Tetapi Allah mengajarkan kita, Allah mengajarkan anak-anak kami semua supaya jangan percaya dengan dengan ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, tetapi Allah mau kita hanya percaya kepada Dia yang menciptakan anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa kuasa Allah nyata kepada manusia, bahwa kuasa Allah nyata kepada anak-anak kami semua, yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, sekali lagi Miss tegaskan, ada ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita, yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Nah, selanjutnya seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah ialah akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Kalau anak-anak kami sepenuhnya dan sungguh-sungguh percaya dengan kuasa Allah di dalam dirimu, percayalah bahwa kamu tetap mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, itu adalah yang Allah nyatakan kepada kita sebagai ciptaannya. Oke, selanjutnya adalah Miss juga mau jelaskan atau mau sampaikan kepada anak-anak kami semua tentang ciptaan Allah. Nah, di sini Allah menciptakan Allah menciptakan pada hari yang pertama, Allah menciptakan terang dan gelap. Nah, terang ini anak-anak ada pada saat siang hari, gelap ini ada pada saat malam hari. Itulah ciptaan Allah pada hari yang pertama, yaitu terang dan gelap. Yang kedua adalah Allah menciptakan cakrawala. Apa sih cakrawala itu? Nah, cakrawala itu adalah pembatas antara langit dan
bumi. Itu ciptaan Allah pada hari yang kedua. Oke, selanjutnya ciptaan Allah pada hari yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, mungkin juga anak-anak kami tahu apa itu tumbuh-tumbuhan. Mungkin juga ada di sekitar rumah kalian, seperti pohon mangga, seperti pohon duren, seperti pohon alpokat, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Itulah ciptaan Allah pada hari yang ketiga. Yang keempat adalah Allah menciptakan benda-benda penerang. Nah, apa saja sih benda-benda penerang itu? Yaitu seperti matahari, bulan, dan bintang. Nah, anak-anak, matahari itu ada pada siang hari, sedangkan bulan itu ada pada malam hari. Nah, bintang itu juga ada pada malam hari. Coba deh keluar rumah, kamu lihat di atas langit yang ada adalah bulan dan bintang. Nah, oke, selanjutnya adalah Allah menciptakan pada hari yang kelima. Oke, pada hari yang kelima Allah menciptakan makhluk hidup yang ada di bumi dan yang ada di udara. Nah, makhluk hidup yang ada di bumi ini baik yang ada di laut maupun yang ada di darat. Apa sih makhluk hidup yang ada di laut? Yaitu ikan. Nah, apa makhluk hidup yang ada di darat? Ada hewan-hewan, juga ada manusia. Nah, makhluk hidup yang ada di udara. Makhluk hidup yang ada di udara itu adalah burung yang terbang itu. Oke, selanjutnya pada hari yang keenam. Nah, ini dia. Apa sih ciptaan Allah pada hari yang keenam? Adalah manusia. Ciptaan Allah pada hari yang keenam adalah anak-anak kami semua. Ya, itu ciptaan Allah pada hari yang ke-6. Nah, di dalam firman Tuhan berkata bahwa semua ciptaan Allah ini sangat baik. Ya, semua ciptaan Allah dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6 semuanya baik adanya. Oke, Miss juga perlu jelaskan di hari yang ke-7. Nah, di hari yang ke-7 itu disitulah Allah memberkati semua ciptaannya dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Dan selain itu juga di hari yang ke-7 juga Allah beristirahat. Kenapa? Karena Allah sudah menyelesaikan, Dia sudah selesai menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Nah, sekali lagi Miss katakan bahwa yang berkuasa atas ciptaan lain yang ada di alam semesta ini adalah Allah taruh kuasa itu kepada manusia. Manusia itu anak-anak dan Miss. Ya, oke, baik. Sampai di sini penjelasan Miss dari materi kita hari ini. Kiranya anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti maksud dari penjelasan ini dan juga arti-arti dari materi hari ini. Baik, Miss memberikan PR kepada anak-anak kami yang anak-anak kami kerjakan nanti di rumah, menyusun kata-kata yang diambil dari kitab Mazmur. Oke, Miss mau lihat. Nah, susunlah kata-kata yang ada di buku cetak halaman 8. Itu yang diambil dari Mazmur 136 ayat 1a. Nah, di sini ada kepada garis datar baik, garis datar Tuhan, garis datar sebab, garis datar ia, garis datar bersyukur, garis datar. Nah, kata-kata ini belum tersusun, jadi Miss kasih PR kepada anak-anak kami, susunlah kalimat itu. Ya, susun kalimat dari kata-kata yang ada di buku cetak halaman 8. Yang kedua adalah menghafal, ya, menghafal kata-kata yang sudah kamu susun itu. Kalau kamu sudah menghafal, lalu kamu videoin, kamu sebut, kamu kirim ke Miss, ya. Itu PR, yaitu menyusun kata-kata. Yang pertama tadi menyusun kata-kata yang diambil dari Mazmur 136 ayat 1a. Yang kedua menghafal ayat hafalan yang kalian susun itu.
Setelah nanti sudah dihafal, kamu videoin, kamu kirim ke Miss, jadi Miss menilai. Oke? Baik, terima kasih anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Miss tetap ingatkan kepada anak-anak kami semua, tetap jaga kesehatan, kamu jangan kemana-mana dulu ya, dan tetap jadi anak yang takut akan Tuhan, terlebih-lebih menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, yang mau mendengarkan nasihat orang tua, jangan melawan kepada orang tua ya. Jadilah anak-anak yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.